Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dwi Afrimeti Timora, SHMH, Bapak Asep Rudi Casmana, SPD MA, dan Ibu Anissa Rahmi Faisal, SSY-MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Pajak. Perkenalkan, saya Rodiana dengan NIM 1401620006 dari PPKNB Angkatan 2020 akan memberikan materi mengenai NPWP dan kegunaan NPWP bagi wajib pajak. NPWP merupakan singkatan dari nomor pokok wajib pajak. Nah, NPWP ini adalah nomor yang diberikan pada wajib pajak berupa orang pribadi atau badan usaha untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal ataupun sebagai identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. NPWP sendiri memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan wajib pajak, yaitu orang pribadi maupun badan usaha. Nah, seluruh dokumen mengenai perpajakan memiliki keterkaitannya dengan nomor pajak. NPWP juga berurusan untuk perpajakan sebagai kode unik yang selalu digunakan dalam setiap urusan perpajakan yang membuat data perpajakan wajib pajak itu tidak akan tertukar dengan wajib pajak lainnya. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP dan NPWP ini terdiri dari 15 digit angka. 9 diantaranya yaitu merupakan informasi kode wajib pajak, lalu 6 digit terakhir merupakan informasi kode administrasi. Nah, struktur lebih rinci dari NPWP itu yaitu 2 digit pertama menunjukkan identitas wajib pajak. Contoh 01 sampai 03 adalah wajib pajak badan, lalu 04 sampai 06 adalah wajib pajak pengusaha. Lalu 6 digit setelahnya menunjukkan nomor registrasi ataupun nomor urut KPP yang diberikan oleh kantor pusat DJP. Lalu yang ketiga, 1 digit selanjutnya berfungsi sebagai kode pengaman agar tidak terjadi kesalahan atau pemalsuan NPWP. Lalu 3 digit selanjutnya merupakan kode KPP yang terdaftar, dan 3 digit terakhir yaitu status wajib pajak, apakah statusnya tunggal, pusat ataupun cabang. Lalu 3 angka 0 itu untuk status wajib pajak tunggal atau pusat, sedangkan untuk 001 atau 002 dan seterusnya untuk status wajib pajak cabang. NPWP terdapat 2 jenis, yaitu NPWP pribadi dan NPWP badan. NPWP pribadi yaitu NPWP yang dimiliki secara individu yang memiliki penghasilan di Indonesia, wajib pajak gitu ya. Nah, individu yang masuk ke dalam NPWP pribadi yaitu 1, memiliki penghasilan dari pekerjaan, lalu kedua, memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas, lalu yang ketiga, memiliki penghasilan dari usaha. Lalu NPWP badan yaitu NPWP yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Nah, berikut ini list-list perusahaan yang masuk ke dalam daftar NPWP badan, yaitu badan milik pemerintah dan badan milik swasta. Lalu apa saja sih sebenarnya manfaat dari NPWP ini? Yang pertama itu mengenai persyaratan administrasi. Dengan adanya NPWP, wajib pajak akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi seperti halnya di bank. Lalu beberapa instansi perbankan saat ini itu mengharuskan memasukkan nomor NPWP sebagai salah satu syarat utama dalam dokumen pendukung untuk mengurus administrasi di bank tersebut gitu ya. Contohnya ada kredit bank, ada rekening dana nasabah, lalu ada pembuatan STUP atau surat izin usaha perdagangan dan pembuatan paspor. Lalu manfaat yang kedua yaitu mempermudah urusan perpajakan.
NPWP ini berkaitan langsung dengan kemudahan pengurusan segala bentuk administrasi perpajakan. Nah, jika tidak memiliki NPWP, maka tidak diperkenankan untuk membuat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perpajakan. Contohnya dokumen administrasi yang memerlukan NPWP yaitu pengurusan restitusi pajak, pengajuan pengurangan pembayaran pajak, mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan lain sebagainya. Nah, dengan wajib pajak memiliki NPWP, maka wajib pajak akan terhindar dari sanksi hukum, karena bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan yaitu memiliki NPWP, maka akan terkena sanksi pidana sesuai dengan pasal yang telah berlaku. Fungsi NPWP ini juga untuk menjaga ketertiban wajib pajak dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Karena setiap wajib pajak, dari wajib pajak pribadi atau wajib pajak padan, itu harus mencantumkan NPWP mereka dalam mengurus dokumen perpajakan. Contoh kegunaan NPWP dalam wajib pajak pribadi gitu, yang pertama dalam mengurus dokumen perpajakan seperti pelaporan SPT tahunan ataupun SPT masa. Nah, di situ karyawan atau wajib pajak pribadi harus menyertakan NPWP-nya. Lalu fungsi NPWP bagi perusahaan ataupun karyawan gitu ya, yang pertama untuk pengajuan kredit bank, lalu ada pembuatan rekening koran di bank, lalu ada pengajuan SIUP atau TDP, lalu ada pembayaran pajak final, PPh final, PPN, dan BPH-TB atau dan lain-lain, lalu pembuatan paspor, lalu mengikuti lelang di instansi pemerintah maupun BUMN dan BUMD. Selain untuk mengurus keperluan perpajakan, NPWP ini memiliki fungsi bagi perusahaan dan karyawan yang utama, yaitu untuk membuka rekening tabungan. Nah, selain itu juga untuk mengajukan kredit, karena dalam salah satu syarat administrasi dalam pengajuan kredit yaitu memiliki NPWP. Berikut merupakan syarat dan tata cara dalam pembuatan NPWP. Yang pertama, pendaftaran akun NPWP online, lalu pengisian formulir NPWP online, dan yang terakhir yaitu penyampaian formulir NPWP online. Untuk membuat NPWP badan sementara hanya bisa dilakukan melalui kantor pelayanan pajak yang ada di tempat domisili. Nah, lalu ada syarat-syarat yang harus dikumpulkan, yaitu email yang masih aktif, scan IKTP, scan keterangan kerja dari tempat bekerja, ini khusus wajib pajak pribadi. Lalu ada scan PNS, yaitu khusus untuk PNS maupun ASN. Lalu ada surat keterangan usaha atau SIUP. Nah, ini juga khusus untuk wira swasta. Lalu siapa saja sih yang perlu memiliki NPWP? Yaitu perorangan pribadi yang dapat memilih atau mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP pribadi. Lalu wanita yang sudah menikah, wanita yang hidup terpisah sesuai putusan hakim, terdapat kehendak secara tertulis dari perjanjian pemisahan penghasilan serta harta bagi wanita yang sudah bercerai. Lalu badan atau perusahaan yang berorientasi pada profit, tidak lepas dari kewajiban pembayaran, pemotongan, pemungutan pajak. Lalu pembuatan NPWP juga ada syarat tambahan dalam mengurusnya, seperti fotokopi akta pendirian ataupun dokumen pendirian dan perubahan bagi wajib pajak badan dalam negeri, dan fotokopi dokumen izin usaha atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Lalu ada badan atau perusahaan yang tidak berorientasi pada profit juga berkewajiban dari pemotongan dan pemungutan pajak. Lalu yang terakhir ada bendahara yang ditunjuk dalam hal pemotongan ataupun pemungutan pajak. Ketika ingin membuat NPWP dibutuhkan fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara sebagai tambahan persyaratannya. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.